Aku selalu percaya bahwa cinta kami adalah sebuah jembatan. Jembatan kokoh yang membentang di atas jurang perbedaan, menghubungkan tanah Jawaku yang tenang dan teduh dengan ranah Minangnya yang berapi dan penuh gairah. Aku, Arga, seorang pria Jawa yang dibesarkan dengan filosofi alon-alon asal kelakon, perlahan asal selamat. Dan dia, Rania, perempuan Minang yang darahnya seolah dialiri semangat debat dan logika yang tajam. Selama 8 tahun, jembatan itu tampak tak tergoyahkan. Kecurigaan pertama tidak datang dalam bentuk ledakan, melainkan bisikan. Sebuah gema samar di ruang hampa yang tiba-tiba terasa di antara kami. Gema itu bernama Banyu. Awalnya, nama itu hanya selintas lalu dalam ceritanya sepulang kerja. Banyu lucu sekali tadi, gak? Dia bisa menirukan suara politisi dengan sempurna. Atau, aku dan Banyu lagi mengerjakan proyek baru, sepertinya bakal sampai malam beberapa hari ke depan. Aku tak menaruh curiga. Rania bekerja di sebuah agensi kreatif di Jakarta, dikelilingi orang-orang muda dengan energi meluap-luap adalah hal biasa. Tetapi gema itu mulai menguat. Aku mulai memperhatikan bagaimana ponselnya, yang dulu sering tergeletak begitu saja, kini selalu dalam posisi telungkup atau terselip di dekatnya. Notifikasi yang dulu berbunyi bebas, kini senyap dalam mode getar. Pernah sekali, saat kami sedang menonton film di sofa, layar ponselnya menyala. Nama, Banyu, tertera di sana, diikuti ikon pesan. Rania meraihnya dengan gerakan yang terlalu cepat, terlalu sigap. Sepersekian detik itu terasa seperti 1 jam, cukup lama bagi mataku untuk menangkap kilat panik di wajahnya. Aroma adalah pengkhianat kedua. Parfumku adalah campuran cendana dan teh hijau, aroma yang menurut Rania menenangkan. Namun, belakangan ini, saat aku memeluknya setelah dia pulang malam, aku sering mencium aroma lain yang samar-samar menempel di rambut atau blazernya. Aroma kopi pekat dan tembakau. Aroma yang maskulin, tetapi bukan milikku. Sebagai seorang Jawa Tulen, konfrontasi bukanlah jalan pertamaku. Aku memilih mengamati, mengumpulkan kepingan-kepingan puzzle dalam diam. Aku membuka laptopnya suatu malam saat dia sudah tertidur lelap. Tanganku gemetar saat mengetik kata sandi yang kuhafal di luar kepala. Tanggal pernikahan kami. Ironis. Di sana, di folder unduhan, aku menemukan apa yang tidak ingin kutemukan. Bukan foto-foto mesra atau bukti fisik yang vulgar. Justru sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Aku menemukan rekaman audio. Puluhan file. Aku mengklik salah satunya. Suara Rania memenuhi keheningan apartemen kami. Tapi itu bukan suara Rania yang biasa ku dengar. Ini adalah suara Rania yang bersemangat, tertawa lepas dengan nada yang sudah lama tidak kudengar ditujukan untukku. Dia sedang berdebat sengit tentang sastra, tentang filsafat, tentang politik. Lalu, sebuah suara pria yang dalam dan berat menimpali, "Kau salah, Nia." Esensi puisi bukanlah pada kata-kata yang tersurat, tapi pada sunyi yang ditinggalkannya. Aku bisa merasakan getaran dalam suara pria itu. Dan aku tahu, Rania juga merasakannya. Aku memutar file lain. Kali ini mereka berbicara dalam bahasa Minang, bahasa yang hanya ku mengerti sepatah dua patah kata. Tawa Rania terdengar lebih lepas, lebih otentik. Seolah dia telah kembali ke rumah. Gema itu kini berubah menjadi badai di dalam kepalaku. Kopi dan tembakau. Aku membayangkan pria itu, Banyu, sedang duduk di hadapannya, menyesap kopi hitam sementara asap rokok kreteknya mengepul, matanya tak lepas dari Rania. Malam itu, aku tidak tidur. Aku duduk di balkon, memandangi kerlip lampu Jakarta yang tak pernah padam, merasa lebih sendirian dari sebelumnya. Jembatan yang kami bangun terasa reot. Aku sadar, mungkin selama ini aku hanya nyaman berdiri di ujung jembatanku, sementara Rania selalu merindukan tanah di seberang sana. Konfrontasi itu akhirnya terjadi seminggu kemudian. Aku tidak merencanakannya. Itu meledak begitu saja. Dia pulang dengan senyum lelah, membawa sekotak martabak kesukaanku. Sebuah gestur perdamaian untuk kepulangannya yang lagi-lagi larut. Lembur lagi? Tanyaku, suaraku datar. Iya, proyek besar itu. Maaf ya, Ga. Aku menatap matanya. Proyek bersama Banyu? Senyumnya sedikit memudar. Tentu saja. Tim kami kan kecil. Aku mengambil napas dalam-dalam. Aku tahu, Rania. Hanya 3 kata itu, tapi cukup untuk meruntuhkan seluruh pertahanannya. Wajahnya pucat pasi.
Martabak di tangannya terasa seperti beban yang ingin dijatuhkannya. "Tahu apa, Arga?" bisiknya, suaranya bergetar. "Tentang Banyu. Tentang rekaman suara di laptopmu. Tentang aroma kopi dan tembakau. Tentang bagaimana kau lebih hidup saat bersamanya." Keheningan yang menyusul terasa memekakan telinga. Dia tidak menyangkal. Dia hanya menunduk, bahunya terkulai. Air mata mulai jatuh ke lantai keramik yang dingin. "Bukan seperti yang kau pikirkan," lirihnya. Itu adalah kalimat klise yang paling kubenci saat itu. "Lalu seperti apa?" tuntutku, ketenangan jawaku akhirnya terkikis habis. "Katakan padaku, Rania. Apa yang dia berikan padamu yang tidak bisa kuberikan?" Dia mengangkat wajahnya, matanya merah dan basah oleh air mata, namun ada kilat kejujuran yang brutal di sana. "Dia memberiku rumah. Perdebatan kami, cara kami tertawa, bahkan cara kami bertengkar semuanya terasa seperti pulang. Denganmu, aku merasa dicintai, gak? Sungguh. Tapi dengan dia, aku merasa dimengerti." Kata-kata itu menghantamku lebih keras dari tamparan manapun. Dicintai, tapi tidak dimengerti. Sebuah perbedaan tipis namun menciptakan jurang yang tak terseberangi. Cinta kami adalah bahasa asing yang kami pelajari dengan susah payah selama 8 tahun, sementara dia dan Banyu berbicara dalam bahasa ibu yang sama. Aku mengerti sekarang. Ini bukan sekadar tentang perselingkuhan fisik. Ini tentang kerinduan akan identitas. Aku, dengan segala ketenanganku, mungkin dianggapnya sebagai sebuah sangkar emas yang nyaman. Aku memberinya kedamaian, tapi aku merenggut apinya. Banyu, dengan dunianya yang sama dengan Rania, telah menyalakan kembali api itu. "Aku tidak bisa bersaing dengan itu," kataku akhirnya, suaraku nyaris tak terdengar. "Aku tidak bisa menjadi orang Minang untukmu, sama seperti kau tidak akan pernah benar-benar menjadi orang Jawa untukku." Malam itu, Rania mengemasi barang-barangnya. Tidak ada teriakan. Tidak ada piring yang pecah. Hanya suara isak tangis yang tertahan dan derit resleting koper yang menutup sebuah babak dalam hidup kami. Saat dia berdiri di ambang pintu, dia menatapku untuk terakhir kalinya. "Maafkan aku, Arga. Jembatan kita indah, tapi aku sadar aku tidak pernah benar-benar menyeberang. Aku hanya berdiri di tengah-tengah." Setelah dia pergi, apartemen kami terasa begitu luas dan kosong. Gema itu telah hilang, digantikan oleh sunyi yang mematikan. Selama berhari-hari, aku hanya duduk di balkon, mencoba mencari jawaban di Cakrawala, Jakarta. Aku tidak membencinya. Anehnya, aku merasakan semacam kelegaan yang menyakitkan. Beban untuk menjadi segalanya bagi seseorang akhirnya terangkat. Aku mulai memunguti kembali kepingan diriku. Aku menelepon ibuku di Yogyakarta, menceritakan semuanya dengan suara parau. Ibuku, dengan kearifan Jawanya yang khas, hanya berkata, "Ikhlaskan, Le. Terkadang dua orang baik memang tidak ditakdirkan untuk bersama. Seperti air dan minyak, keduanya sama-sama bermanfaat, tapi tak akan pernah bisa menyatu." Sekarang, setahun telah berlalu. Aku mendengar dari seorang teman bahwa Rania dan Banyu akhirnya bersama. Aku harap dia menemukan rumahnya. Aku sendiri masih belajar untuk membangun kembali rumah di dalam diriku. Terkadang, di tengah keramaian kota, aku masih bisa mendengar gema samar dari tawanya, atau merasakan aroma kopi dan tembakau yang terbawa angin. Gema di antara dua wajah yang kucintai, dan wajah yang tidak pernah benar-benar kumiliki. Cinta kami memang sebuah jembatan. Dan kini aku sadar, beberapa jembatan memang dibangun bukan untuk didiami, melainkan hanya untuk dilewati. Dan aku telah sampai di seberang. Sendirian, tapi utuh.